Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari SGDA 4 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul HIV Self-Testing for Men Who Have Sex with Men, an Implementation Trial in Indonesia. Adapun berikut anggota kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Nilu Putri Delia dengan 3 digit NIM terakhir 060. Mohon izin untuk menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi, HIV/AIDS sendiri merupakan satu jenis virus yang menyerang sel darah putih, yaitu pada CD4-nya sebagai unit pertahanan tubuh dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS sendiri merupakan kumpulan gejala yang timbul akibat dari tubuh yang terinfeksi dari virus HIV itu tersendiri. Untuk data dari secara global sendiri diperkirakan untuk kasus dari HIV/AIDS ini akan terus mengalami peningkatan, di mana di Indonesia sendiri pada bulan atau pada rentang waktu Januari sampai Juni 2022 tercatat penemuan kasus AIDS dengan jumlah 22.331, di mana yaitu untuk kelompok homoseksual sendiri yaitu ditemukan 28,5% dengan data mayoritas yaitu pada pasangan laki-laki sebesar 70%. Jadi untuk secara keseluruhan kelompok LSL atau lelaki berhubungan seks dengan lelaki yaitu 27%. Jadi berdasarkan dari sumber ini diterapkannya screening HIV menggunakan OFT atau oral fluid test testing di kalangan LSL di Bali yang tercantum pada jurnal HIV Self-Testing for Men Who Have Sex with Men, an Implementation Trial Indonesia. Di mana pada student project kali ini, di sini kami akan mempelajari kembali mengenai jurnal tersebut. Baik, slide selanjutnya. Adapun rumusan masalah yang kami angkat yaitu yang pertama, apa saja faktor penentu penyakit atau kasus yang dapat dijelaskan dalam jurnal ini. Jelaskan dalam model determinan penyakit. Yang kedua, jelaskan riwayat penyakit atau kasus yang dibahas dalam jurnal ini. Yang ketiga, apakah penyakit atau kasus dalam jurnal ini berkaitan dengan penyakit akibat kerja dan jelaskan jawabanmu. Yang keempat, catatlah ukuran dan nomor yang disajikan dalam jurnal ini. Berikan contoh masing-masing jenis bilangan dan cara menghitung serta interpretasinya. Yang kelima, apakah desain penelitian yang digunakan sudah benar? Dari teknik pengambilan sampel, kriteria inklusi atau eksklusi, desain penelitian. Jelaskan apakah desain penelitian ini dapat menyelesaikan permasalahan atau kasus kesehatan dalam jurnal ini. Yang keenam, apakah analisis data dan penyajian data yang digunakan dalam jurnal ini sudah sesuai? Yang ketujuh, jelaskan apakah terdapat sumber bias dalam penelitian ini. Yang kedelapan, bagaimana cara mendeteksi potensi wabah pada kasus di jurnal ini dan upaya awal yang harus dilakukan oleh dokter umum terkait potensi wabah tersebut. Yang kesembilan, dari penyakit atau kasus yang ada di dalam jurnal ini, deskripsikan dan jelaskan kemungkinan sistem surveillance yang dapat atau telah diterapkan. Yang 10, jelaskan metode screening yang tepat untuk penyakit atau kasus dalam jurnal ini di masyarakat. Dan yang ke-11, diskusikan apa relevansi jurnal ini dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di masyarakat. Untuk tujuan penulisan sendiri, adapun tujuan penulisan student project ini yaitu mempelajari, memahami, dan meninjau hasil penelitian yang telah dilakukan dengan harapan dapat mengevaluasi pendekatan metodologi yang ada dan dapat menjelaskan wawasan penelitian, kesenjangan yang ada, serta arah penelitian ke depannya untuk mendapatkan dan menambah manfaat dari jurnal yang telah ditentukan. Untuk manfaat dari penulisan student project ini yaitu menambah wawasan mengenai pendekatan metodologi sebagai pedoman dalam penelitian dan mengetahui penanggulangan yang dapat dilakukan dan diterapkan terkait masalah pada jurnal yang telah ditentukan. Selanjutnya, perkenalkan saya Niko Masnyari Utami Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 053. Di sini saya izin melanjutkan untuk menjelaskan bagian dari determinan penyakit. Laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki atau LSL itu menanggung beban epidemi HIV global yang tidak proporsional. Jadi secara global sebanyak 23% kasus HIV itu disebabkan oleh LSL atau laki-laki gay. Dan estimasi jumlah LSL yang hidup dengan HIV itu sekitar 87.593 dan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2024. Nah, untuk tes HIV ini merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mendeteksi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Dan dengan dilakukannya tes HIV, maka dapat dilakukan terapi yang sesuai untuk
mencegah penularan ke orang lain. Di Amerika itu sebanyak 25% kasus HIV dan oleh SLL itu tidak menyadari bahwa mereka itu HIV dan AIDS. Jadi di Indonesia sebanyak 49% orang itu hidup dengan HIV AIDS namun tidak mengetahui status mereka. Adapun ada beberapa faktor yang menyebabkan LSL itu tidak melakukan tes HIV yang disebutkan sesuai pada jurnal terkait. Jadi bisa dilihat pada gambar determinan di samping. Di sini saya menggunakan web model yang mana di sini ada banyak sekali faktor yang saling berkaitan dan ada juga yang dengan hubungan sebab akibat. Jadi di sini kita melihat ada beberapa faktor langsung yang menyebab terhambatnya HIV pada LSL, diantaranya itu kurangnya pengetahuan tentang HIV, ketakutan akan tes, kemudian ada diskriminasi, stigma, ketidakpercayaan akan hasil tes, akses yang terbatas, kemudian jangkauan layanan, dan kurangnya privacy. Kemudian faktor adanya stigma di masyarakat itu juga bisa menyebabkan adanya diskriminasi yang akan berpengaruh terhadap terhambatnya LSL untuk melakukan tes dan kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan ketakutan akan hasil tes dan kurangnya privasi yang kemudian berpengaruh terhadap kejadian. Dan akses yang terbatas juga berpengaruh kepada jangkauan layanan yang berakibat pada terhambatnya LSL untuk melakukan tes HIV. Sebelumnya perkenalkan saya Wayan Kusuma Mahendra dengan 3 digit NIM terakhir 0 izin untuk melanjutkan penjelasan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perjalanan dari penyakit HIV. Nah, perjalanan penyakit HIV ini merupakan sebuah sistem yang cukup kompleks dan terus berkembang, yang dimana dimulai dari tahap infeksi hingga perkembangan penyakit dan treatment serta prevention yang telah dikembangkan. Nah, berikut ini merupakan beberapa penyakit HIV yang telah saya tuliskan. Yang pertama itu adalah transmission dan early infection. Nah, di sini awal infeksi HIV itu pada manusia diperkirakan berasal dari sejenis simpanse ya di Afrika Tengah dan diperkirakan sudah berpindah ke manusia sejak akhir tahun 1800-an. Nah, untuk cara penularannya sendiri, virus ini melalui kontak dengan cairan tubuh seperti darah, cairan kelamin, dan ASI dari pengidap HIV. Nah, pada tahap awal infeksi ini, penderita mungkin mengalami gejala-gejala awal ya, seperti flu yang berlangsung hingga beberapa minggu. Kemudian, tahapan yang kedua yaitu asymptomatic stage. Nah, setelah gejala awal mereda, yaitu flu-nya sudah mereda, nah di sini, virus memasuki tahap clinical latency. Nah, selama periode ini, virus ini terus bereplikasi, namun penderita HIV tidak menampakkan gejala-gejala klinis yang cukup signifikan. Dan yang ketiga yaitu progression to AIDS. Nah, pada tahap asymptomatic stage, jika penderita tidak diberikan pengobatan HIV, nah tahap asymptomatic stage ini dapat berkembang hingga 1 dekade atau lebih, atau mungkin bisa berkembang lebih cepat ya, tergantung dari sistem kekebalan tubuh dari penderita. Nah, pada akhir tahap ini, jumlah HIV dalam darah atau viral load-nya itu meningkat dan jumlah sel CD4-nya menurun, di mana seseorang dengan HIV akan dianggap berkembang menjadi AIDS ketika jumlah CD4 turun di bawah 200 sel per milimeter kubik. Nah, yang terakhir itu perkembangan treatment dan prevention. Nah, di sini untuk treatment-nya telah diperkenalkan terapi antiretroviral atau ARV pada pertengahan tahun 1990, yang dimana telah meningkatkan prognosis orang dengan HIV atau AIDS secara signifikan. Di mana ARV ini dapat menekan replikasi virus, memulihkan sistem kekebalan tubuh, dan mencegah perkembangan menjadi AIDS. Nah, selain ARV, terdapat juga beberapa metode untuk pencegahan penularan HIV seperti pre-exposure prophylaxis atau PrEP dan post-exposure prophylaxis atau PEP. Perkenalkan, saya Nilo Putra Darmayanti dengan 3 digit NIM terakhir 228. Di sini saya izin untuk melanjutkan paparkan materi mengenai hubungan penyakit yang dibahas pada artikel ini terhadap cedera pekerjaan. Jadi, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019, penyakit akibat kerja itu didefinisikan sebagai penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja, yang dimana penyakit akibat kerja ini diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya, yaitu diantaranya terdapat faktor kimia, faktor fisika, dan juga faktor biologi. Berdasarkan kenyataan tersebut,
penyakit yang dibahas pada artikel ini yaitu penyakit HIV sangat berkaitan dengan penyakit akibat kerja karena pada artikel tersebut menawarkan self-testing atau oral fluid testing sebagai pilihan metode tambahan dalam deteksi HIV pada lelaki yang melakukan seksual dengan lelaki dalam segala kondisi, umur, pekerjaan, dan juga derajat pengobatan yang telah dilakukan. Sesuai dengan definisi penyakit akibat kerja yang sering terjadi pada pekerja, dapat disimpulkan bahwa oral fluid testing ini sangat berguna bagi masyarakat yang bekerja, terutama pada pekerja yang rentan tertular penyakit seperti yang melakukan hubungan seksual sesama jenis untuk mendeteksi HIV sejak dini. Mungkin sekian dari saya. Materi berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Ratidia dengan 3 digit NIM terakhir 155. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran data pada jurnal, di mana pada bab ini terdiri dari dua hal yang akan saya bahas, yaitu jenis data dan juga interpretasi. Di mana untuk jenis data pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan hasil pengukuran disajikan dalam bentuk 3 tabel. Ketiga tabel tersebut merupakan data numerik dan menggunakan pengukuran dengan bentuk specific rate. Kemudian interpretasi dari hasil penelitian ini sendiri saya ambil contoh dari tabel 2 yang merupakan karakteristik LSL yang telah terdiagnosis HIV berdasarkan fase dan menggunakan tes OFT ketiga. Kemudian di sini sebenarnya terdapat beberapa karakteristik, namun saya menggunakan karakteristik usia dan juga pekerjaan untuk dijelaskan pada presentasi ini. Di mana untuk karakteristik usia, di sini dibedakan menjadi beberapa kelompok umur, namun saya mengambil 2 umur saja untuk dibandingkan. Kemudian hal ini dibandingkan dengan 3 fase juga. Yang fase pertama itu merupakan fase observasi, kemudian fase 2 itu merupakan fase intervensi, yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu fase di mana tanpa menggunakan OFT dan dengan menggunakan OFT. Di mana pada karakteristik kelompok usia ini, P-value yang didapatkan adalah bernilai 0,302, yang bernilai P lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan pada karakteristik usia, perbedaan tidak dapat dikatakan bermakna. Kemudian, contoh kedua adalah berdasarkan karakteristik pekerjaan, yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu bekerja dan tidak bekerja atau seorang pelajar. Di mana P-value yang didapatkan adalah 0,026 atau nilai P kurang dari 0,05. Sehingga perbedaan antara pekerjaan, orang yang bekerja, dengan yang tidak bekerja dapat dikatakan bermakna. Perkenalkan, nama saya Iwayan Ananda Diwirotama dengan 3 digit NIM terakhir 224. Akan menjelaskan mengenai desain serta profil penelitian yang digunakan, yaitu dengan metode cross-seksional serta metode sampel multistage. Untuk metode cross-seksional ini, itu mengukur hasil dan paparan dalam satu waktu tertentu pada populasi, serta terdapat kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan oleh peneliti. Untuk metode sampel multistage, yang mana di sini nantinya peneliti tidak hanya tahu angka kejadian HIV pada LSL, tapi juga dapat mengetahui risiko terjangkit HIV pada LSL di populasi tersebut, karena dalam sampel multistage itu menggunakan teknik sampling yang tidak satu kali, artinya ada beberapa fase seperti yang dijelaskan pada penelitian. Tentunya kriteria inklusi dan eksklusi, yang mana untuk inklusi tidak tersirat ataupun tidak tersurat, namun memiliki makna tersirat, yaitu melalui definisi syarat populasi tersebut yang dapat dimasukkan dalam SLR atau LSL jika seorang laki-laki tersebut berhubungan seksual dengan sesama laki-laki. Untuk kriteria eksklusinya itu tidak dijelaskan secara tergambar di penelitian tersebut. Yang mana untuk penelitian ini itu cocok menggunakan desain penelitian yang dimaksud, karena itu dapat menggambarkan dari suatu bentuk banyaknya angka kejadian dalam satu titik waktu tertentu, yaitu mengkhusus di tahun 2018 dengan tempat spesifik di kawasan Denpasar dengan metode sampling multistage, yaitu metode sampling yang bertahap sesuai dengan klaster yang sudah disesuaikan pada kelompok-kelompok khusus. Namun untuk itu perlu adanya penggambaran secara tersurat terkait kriteria inklusi dan eksklusi untuk menghasilkan dari spesifikasi dari sampel ataupun populasi yang akan diteliti, sehingga lebih detail dan juga meminimalisir dalam pencarian data atau kesalahan dalam pencarian data melalui metode wawancara tersebut. Saya Iwayan Cahyamasya dengan NIM 021 sini akan menjelaskan mengenai presentasi dan analisis data. Untuk presentasi dan analisis data pada artikel ini itu sudah memadai, di mana untuk analisis data menggunakan Stata versi 12 dan akan dilakukan 2 uji, yaitu independent test dan C-square.
Nah, untuk independent test itu akan membandingkan rata-rata pasien yang melakukan tes HIV sebelum dan sesudah intervensi, didapatkan nilai signifikansi dan CI-nya. Nah, untuk presentasinya disajikan dalam bentuk tabel sesuai dengan tabel 3. Jadi disajikan rata-rata jumlah LSL yang menerima tes HIV dari 2012 sampai dengan 2018. Dan selanjutnya untuk C-square itu akan menguji perbedaan LSL berdasarkan fase dan originnya untuk menentukan nilai signifikansi. Nah, akan disajikan di tabel 2, di mana tabel 2 ini akan ada karakteristik LSL yang terdiagnosa HIV berdasarkan fase dan origin tes HIV-nya sesuai dengan hasil C-square-nya. Nah, untuk tabel 1 sendiri untuk di presentasi datanya itu akan ditampilkan jumlah LSL yang melakukan OFT berdasarkan tentang umur tertentu. Nah, pada presentasi data juga sudah menggunakan kalimat lampau. Nah, sekian dari saya dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nikita Cynthia Pratiwi dengan 3 di Berken 067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bias daripada penelitian. Nah, untuk bias itu sendiri merupakan suatu kesalahan sistematis yang akan dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penyimpulan daripada hasil dan juga dapat mendistorsi daripada suatu penelitian. Nah, berdasarkan tahapannya, untuk bias penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 tahapan sesuai dengan tahapan daripada penelitian, yaitu mulai daripada tahapan perencanaan, kemudian juga tahapan pengumpulan dan juga analisis data, dan juga terakhir ada tahapan interpretasi data dan juga publikasi hasil. Yang pertama adalah tahapan perencanaan. Nah, untuk bias yang dapat timbul selama tahapan perencanaan ini, salah satunya itu adalah administration bias yang dapat ditemukan pada jurnal acuan. Nah, di mana pada penelitian yang digunakan pada jurnal acuan tersebut, di sini ditemukan adanya administration bias, di mana untuk administration bias ini sendiri adalah dapat diartikan sebagai adanya salah satu bentuk daripada bias seleksi yang serupa, di mana terdapat adanya 2 kelompok yang mendapatkan adanya perlakuan atau tingkat perlakuan yang berbeda. Nah, di mana pada penelitian tersebut disebutkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan oleh petugas penjangkauan pada saat recruitment dari kelompok LSL yang melakukan OVT. Dan selain pada itu juga terdapat pula perbedaan daripada perlakuan untuk kelompok-kelompok pada saat melakukan OVT yang diawasi dan juga dengan kelompok OVT-nya yang tidak diawasi oleh petugas. Nah, dari adanya perlakuan yang berbeda ini, hal ini dapat terlihat jelas pada hasilnya, di mana pada hasilnya itu terdapat banyak partisipan yang lost to follow up, yang mana untuk partisipan yang lost to follow up ini adalah lebih banyak itu terjadi pada metode OVT yang tidak diawasi. Kemudian juga untuk bias yang dapat muncul pada saat tahapan daripada pengumpulan dan juga analisis data, salah satunya itu adalah ada respon bias. Nah, respon bias ini dapat diartikan sebagai adanya bias yang timbul akibat daripada partisipan yang tidak menjawab dengan jujur dari pertanyaan yang diberikan karena alasan tertentu. Salah satu contohnya pada jurnal tersebut dapat ditemukan adanya partisipan yang hasil tes HIV-nya positif tentunya akan lebih sensitif karena adanya ketakutan akan kemungkinan terjadinya stigma dan juga diskriminasi. Nah, sehingga ada kemungkinan pada saat mereka itu diberikan pertanyaan yang sensitif terkait dengan hasil tesnya, mereka tidak jujur. Nah, sehingga hasil ini akan pada akhirnya mempengaruhi daripada kriteria inklusi dan juga eksklusi daripada penelitian. Kemudian selanjutnya bias pada tahapan interpretasi data dan juga publikasi hasil. Salah satunya itu ada bias publikasi dan juga bias pelaporan. Untuk bias publikasi ini mengacu pada penyampaian hasil yang signifikan secara statistik ataupun klinis dan tidak termasuk temuan lainnya. Sementara untuk bias pelaporan hasil ini lebih mengacu kepada hanya menyampaikan hasil yang signifikan secara statistik dan juga tidak termasuk hasil yang tidak signifikan. Nah, untuk pada penelitian ini sendiri, saya tidak menemukan adanya bias publikasi maupun bias pelaporan hasil. Baik, perkenalkan nama saya Niko Magusewati dengan 3 digit NIMTRA 020. Saya melanjutkan penjelasan mengenai cara mendeteksi dan upaya awal dokter umum. Untuk mendeteksi potensi wabah HIV, ada beberapa langkah yang biasanya dilakukan, yaitu pemantauan kasus HIV, analisis epidemiologi, penelusuran kontak, pengujian dan konseling, edukasi dan pencegahan, serta pengendalian wabah. Pemerintah juga diharapkan untuk memperkenalkan tes mandiri HIV bersamaan dengan diperkenalkannya PrEP sebagai teknologi pencegahan, karena hal ini dapat menjadi strategi yang layak untuk tes HIV rutin dengan PrEP. Tujuan dari intervensi tes mandiri adalah untuk meningkatkan penggunaan tes HIV secara keseluruhan di kalangan LSL.
Nah, upaya awal yang dapat dilakukan dokter umum adalah dengan melakukan tes dan pengobatan berdasarkan praktik standar pengobatan dan perawatan HIV. Praktik standarnya termasuk menawarkan inisiasi terapi ARV segera jika obat ARV ini tersedia di tempat pengujian dan rujukan ke tempat pengobatan. Sebelum pengobatan, terdapat beberapa prosedur laboratorium yang dilakukan, antara lain seperti tes jumlah CD4, tes fungsi ginjal dan hati, serta screening koinfeksi TBC. Sekian. Sebelumnya, perkenalkan saya Niko Maheriani dengan 3 digit antara 019, izin melanjutkan terkait dengan sistem surveillance. Sistem surveillance untuk mengetahui dari epidemiologi penyakit HIV di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1996 dengan menggunakan sistem survei perilaku. Kemudian berkembang menjadi sistem surveillance sentinel di tahun 2015 dan di tahun 2020 menjadi sistem surveillance berupa IBSS, yaitu Integrated Biological Behavioral Surveillance System. Nah, dalam tahapannya itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan, dimulai dari screening, proses screening terhadap responden yang sesuai atau layak terhadap ukuran cakupan penelitian, serta melakukan informed consent terhadap responden tersebut. Nah, untuk metode screening yang dilakukan itu menggunakan dari responden-driven sampling yang bertujuan untuk menjangkau populasi tersembunyi yang berisiko tinggi terkena dari HIV. Kemudian, tahapan berikutnya dengan melakukan interview, atau proses ini dilakukan setelah seleksi partisipan dilakukan, di mana dalam tahapan interview atau wawancara itu meliputi konseling dari pretest HIV, serta untuk menanyakan informed consent ke tahap berikutnya, yaitu pengambilan dari sampel laboratorium atau komponen biologis. Nah, di sini untuk IBSS ini sendiri itu menggunakan pemeriksaan two test strategi, yaitu pengambilan dari sampel darah vena sebanyak 3 ml dilakukan untuk melakukan tes serologi dalam hal mendeteksi HIV itu sendiri. Nah, untuk tahapan terakhir itu adalah perekrutan rekan, di mana responden itu akan menerima kompensasi sebesar Rp75.000 untuk mendaftar dan menyelesaikan dari survei penelitian yang dilakukan, serta kompensasi tambahan untuk setiap rekrutmen yang mendaftar dan menyelesaikan dari survei itu maksimal dari rekrutmen. Kemudian jika ditinjau lebih lanjut terkait dengan jurnal yang diberikan kepada SGD kami, itu untuk sistem screening dan interview itu dilakukan di beberapa lokasi tempat yang berpotensi, misalnya seperti di gay bars, di spa, apartemen, dan sebagainya. Kemudian untuk komponen biologis yang diambil itu untuk sistem IBSS itu sendiri menggunakan darah. Sedangkan untuk pada jurnal tersebut itu menggunakan saliva atau melalui dari OFT, yaitu oral fluid testing. Kemudian untuk kompensasi untuk IBSSS itu sistemnya itu memberikan kompensasi sebesar Rp75.000 pada responden yang terlibat di dalamnya, sedangkan untuk pada jurnal itu tidak memberikan kompensasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nika Deidi Terawati dengan 3 digit NIM terakhir 033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode screening yang terdapat pada jurnal. Nah, di mana dalam jurnal tersebut menginvestigasikan penggunaan oral fluid testing, di mana itu merupakan sebuah metode yang menggunakan sampel cairan mulut atau saliva untuk mendeteksi antibodi terhadap infeksi HIV. Nah, di mana dalam jurnal tersebut didapatkan dari waktu itu adalah periode Januari hingga Desember 2018 yang didapatkan sampel sebanyak 813 pada sampel yaitu pria yang berhubungan seksual dengan pria di Bali. Kemudian dari sampel tersebut sampel yang diambil itu adalah dari pria yang berhubungan seksual dengan pria yang belum menjalani pengujian HIV dalam 6 bulan terakhir dan menolak untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk pengujian HIV itu sendiri. Kemudian dari pengujian yaitu sebanyak 813 peserta itu diantaranya 93% memilih untuk menjalani pengujian HIV yang diawasi, sementara 7% itu memilih pengujian yang tidak diawasi. Kemudian dari hasilnya itu adalah sebanyak 83 peserta memiliki hasil reaktif dan nantinya di antara mereka itu sebanyak 52 dari 83 tersebut menjalankan pengujian konfirmasi, dan di mana dari 52 itu sebanyak 47 ditemukan positif terinfeksi HIV. Nah, di mana untuk keunggulan dari metode screening yang terdapat pada jurnal yaitu oral fluid testing, yaitu adalah yang pertama non-invasif, yaitu hanya mengambil sampel saliva sehingga akan jauh lebih nyaman bagi sampel. Kemudian dari safety
safety-nya itu tidak ada jarum yang digunakan, di mana nantinya akan mengurangi risiko cedera ataupun penularan infeksi. Kemudian pengujiannya bisa dilakukan secara mandiri, yang nantinya dapat memungkinkan akses yang lebih mudah ke pengujian HIV dan juga sifatnya itu adalah lebih sederhana, dan juga dari sensitivitas dan juga spesifisitas itu didapatkan dari salah satu jurnal, yaitu sensitivitasnya sebesar 89,7%, yaitu dengan 95% confident intervalnya itu adalah 73 sampai 98%, dan juga spesifisitasnya itu adalah 98%, di mana dalam jurnal tersebut menyebutkan 95% confident intervalnya itu adalah pada rentangan 89 sampai 99%. Untuk melanjutkan kembali mengenai bab 3, yaitu kesimpulan dan saran. Dari penyusunan 9 proyek ini dapat disimpulkan bahwa HIV/AIDS merupakan salah satu jenis penyakit menular seksual atau PMS yang penyebarannya terjadi melalui kontak seksual, salah satunya diperoleh dari homoseksual. Adapun beberapa faktor yang dapat menghambat dilakukannya tes HIV pada lelaki yang melakukan seksual dengan laki-laki, antara lain kurangnya pengetahuan tentang HIV, kemudian rasa takut terhadap hasil tes, kurangnya privasi, mengalami diskriminasi, serta akses dan juga jangkauan layanan yang masih sangat terbatas. Kemudian untuk perjalanan penyakit HIV itu sendiri terdiri dari tahapan transmission and early infection, kemudian yang kedua tahapan asymptomatic stage, kemudian tahapan progression to AIDS, dan juga tahapan treatment and prevention. Terkait dengan penyakit yang dibahas pada artikel ini, yaitu penyakit HIV, itu sangat berkaitan dengan penyakit akibat kerja, dikarenakan pada artikel ini menawarkan self-testing atau oral fluid testing sebagai pilihan metode tambahan dalam deteksi HIV pada lelaki yang melakukan seksual dengan laki-laki dalam segala kondisi, umur, pekerjaan, dan juga derajat pengobatan yang telah dilakukan. Pada penelitian ini, hasil analisis datanya dituangkan menggunakan kalimat lampau dengan desain cross-sectional deskriptif yang didukung dengan metode random sampling telah memberikan gambaran yang sesuai mengenai banyaknya angka kejadian pada kawasan Denpasar dalam rentangan waktu 2018. Kemudian untuk pengukuran data pada jurnal menggunakan data numerik dengan bentuk specific rate, dan untuk presentasi dan analisis datanya itu menggunakan Stata version 12 dengan melakukan uji independent t-test dan juga chi-square test. Pada penelitian ini terdapat 2 bias, yaitu bias pada tahap perencanaan atau administration bias, serta bias pada tahap pengumpulan atau dan juga analisis data atau yang disebut dengan bias respon. Pendeteksian HIV ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu diantaranya dengan pemantauan kasus HIV, kemudian analisis epidemiologi, penelusuran kontak, pengujian dan juga konseling, serta melakukan edukasi serta pencegahan terkait dengan pengendalian wabah. Dokter umum sebagai salah satu tenaga kesehatan dapat melakukan upaya berupa tes dan juga pengobatan berstandar HIV, termasuk dengan menawarkan inisiasi ARV. Kemudian, ketepatan penggunaan metode screening ini didukung dengan beberapa keunggulan, yaitu yang pertama non-invasif, kemudian yang kedua safety atau aman, kemudian pengujian mandiri yang sederhana, sensitivitas dan juga spesifitas teknologi OFT yang sangat tinggi dalam mendeteksi HIV sehingga hasilnya lebih akurat. Dengan adanya penelitian ini, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di masyarakat, terkhususnya HIV, itu dapat menjadi salah satu fokus pemerintah, sehingga pemerintah dapat berupaya untuk melanjutkan tes serta perawatan HIV mencakup inisiasi ARV. Mungkin sekian dari kesimpulan. Bayan berikutnya yaitu terkait dengan saran. Adapun beberapa saran yang dapat diambil dari 9 proyek ini, yaitu yang pertama bagi masyarakat umum, yaitu tidak melakukan diskriminasi kepada pengidap HIV dan lebih memproteksi diri, terutama dari penyakit menular seksual. Kemudian disarankan juga untuk orang dengan HIV/AIDS lebih membuka diri terhadap informasi dan juga wawasan terkait penyakit menular sehingga mendapatkan penanganan yang lebih baik. Kemudian untuk tenaga kesehatan disarankan untuk mendeteksi adanya potensi HIV/AIDS pada seseorang itu lebih mengedepankan penggunaan metode screening berupa oral fluid testing yang lebih aman, sederhana, dan juga akurat dalam pendeteksian HIV. Dan yang terakhir, saran bagi pemerintah disarankan untuk lebih mengupayakan pemantauan perilaku masyarakat dan penyebaran informasi penanggulangan HIV bagi seluruh kalangan. Mungkin sekian presentasi atau pemaparan materi dari SGDA 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih.